Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita mempersiapkan hati, roh kita untuk menerima renungan harian pada pagi ini, Selasa 13 Juni 2023. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, hingga kami memperoleh kesehatan pagi ini. Dengan berkat anugerah Tuhan, kami beroleh kesehatan, kami dalam sukacita untuk menikmati hari yang indah ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Tuhan lindungi sertai kami, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan itu selalu berkuasa menguatkan kami, meneguhkan kami. Ya Allah Bapa kami, terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu akan menanggungnya. Bahasa Batak di Doksongonon. Holan pangujunan na patut dijolma do maknaung mengonai tuhamu. Hapo sardo debata, dang loason nahamu ujunan, lobi sian gugumuna. Ibana na parohon pangujunani, laos ibana do mabahen hapateanna, asa tartaon hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar perkataan ini. Tung so si taonon ni na mangulu do si taonokon. Perkataan ini menggambarkan kepedihan yang mendalam karena dia berpisah oleh karena kematian dengan orang yang dikasihinya. Ungkapan kesedihan ini menggambarkan keputusasaan yang sangat dalam. Dia merasakan bahwa hari-hari yang akan dia jalani tidak akan sama dengan hari-hari sebelumnya. Yang tergambar, yang terbayang di benaknya penuh dengan kegelapan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin pencobaan-pencobaan itu sering dialami setiap hari. Namun kita mencoba memilah-milah, mungkin sumbernya bisa saja datang dari iblis atau dari diri kita sendiri. Namun bentuk pencobaan itu bisa berupa masalah keluarga, masalah pekerjaan, pelayanan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, atau mungkin ada hubungannya dengan teman, masalah dengan sahabat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya banyak orang yang percaya mengandalkan Tuhan yang mengalami kesulitan ketika mengalami pencobaan. Sikapnya dan cara dia menerimanya, dia tidak bisa menunjukkan karakter yang sesungguhnya sebagai karakter pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, namun dalam nats renungan kita hari ini, Rasul Paulus mengatakan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Mengapa Rasul Paulus dapat berkata demikian? Sementara faktanya
banyak di antara jemaat Tuhan yang kesulitan, seolah-olah pencobaan yang mereka alami adalah pencobaan yang sangat berat, yang melebihi kekuatan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Rasul Paulus dapat berkata demikian karena ukuran kekuatan yang dia maksud bukanlah kekuatan murni dari manusia itu sendiri, tetapi kekuatan yang bersumber dari Tuhanlah yang dapat mengatasi pencobaan tersebut. Maka Rasul Paulus mengatakan hal ini bukan tanpa bukti. Kesaksian hidup dan pelayanannya yang banyak dia alami, ada banyak penderitaan, ada banyak bahaya. Itu telah membuktikan suatu pernyataan. Dalam hal ini, Rasul Paulus menyadari bahwa Roh Allah yang tinggal di dalam dia jauh lebih besar daripada segala pencobaan yang dihadapinya, sehingga ia dimampukan untuk menanggungnya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau merasa jago sendiri, seolah-olah tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam ayat sebelumnya, di ayat 12 di pasal 10 ini, Rasul Paulus mengingatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya, setiap saat kita harus waspada dan berusaha untuk semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Sebab pencobaan dia bisa datang kapan saja. Jika kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan kalah. Tetapi jika kita kuat, kita pasti menang. Ketika kita alami pencobaan, mari ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Ia pasti memampukan kita untuk menanggungnya. Dan kita renungkan juga untuk berbahagia di dalam pencobaan. Kalau kita perhadapkan dengan perkataan Yakobus pasal 1 ayat 2-3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini perenungan penguatan yang luar biasa untuk kita saat ini. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, nats ini kembali mengingatkan kita bagaimana sikap kita ketika menghadapi penderitaan. Ada dua kata kunci yang bisa kita maknai dari nats ini. Dapat kita lihat dalam pernyataan Paulus ini, yaitu yang pertama, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Dan yang kedua, ada jalan keluar. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kedua pernyataan ini menggambarkan bahwa Tuhan selalu ikut campur tangan dalam setiap orang percaya. Pada waktu kita dicobai, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang sangat lemah, yang hanya bergantung pada kekuatan Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam dalam penderitaan kita. Sebaliknya, Dia juga menyediakan dalam jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu mengklaim bahwa di dalam hidupnya dialah yang berkuasa. Tetapi justru sebaliknya, kita harus dapat melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Hal inilah yang menguatkan kita pada saat menghadapi banyak pergumulan dalam hidup kita. Marilah kita semakin mengimani kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak bersedih seperti orang yang tidak percaya, yang tidak mempunyai harapan hidup. Mari kita menyatakan bahwa kita akan dikuatkan oleh Tuhan dalam penderitaan, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Allah adalah pribadi yang paling mengenal kita. Bahkan Dia tahu bagian-bagian dari diri kita yang kita pun belum tahu.
Dia adalah Allah yang adil dan tidak akan memberikan beban yang melampaui batas kemampuan kita. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa masalah kita tidak akan bisa diselesaikan. Mungkin kita belum bisa melihat benang merahnya saat ini. Namun Allah jelas mampu karena Ia yang punya rencana dan segala hal berada di bawah kendalinya. Jangan pernah kita berpikir bahwa Dia diam saja. Percayalah bahwa Dia bekerja untuk kita. Kalau kita terus setia dan bersandar kepadanya, kita akan merasakan buah manis di akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah padam sebab Yesus menyertai kita selalu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang memberkati kami dan menguatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengimaninya bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan selalu setia untuk membimbing dan mendopang kami. Apapun yang kami hadapi, sehebat apapun persoalan hidup kami, segala permasalahan, pencobaan-pencobaan, ada Tuhan yang menguatkan kami, ada Tuhan yang selalu kekuatan dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kami semuanya Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.